Jodoh itu intinya kan mantan suami tidak menginginkan kalau sampai dimiliki oleh orang lain gitu loh. Iya, intinya kan karena dia tuh merasa dia bersalah, dia malu, mau minta balikan lagi malu, nggak mungkin saya terima, mungkin ya. Terus dia pernah ngomong pokoknya dia nggak rela saya bahagia sama orang lain. Itu Mas itu temennya sampean tuh yang Mbak Tati itu kayak ada kodamnya itu Mas, kodam harimau itu. Iya. Terus dibikin gantung jodoh juga ada ya Ustaz ya? Ya itu ada, intinya kalau gantung jodoh itu kan melihat mantan pasangannya itu tidak menginginkan dimiliki oleh orang lain. Jadi nanti akan mencari pasangan hidup susah atau sulit. Jadi sering ada pertengkaran waktu pacaran, sering cekcok gitu. Ya maaf Ustaz, ini maaf ya, maaf sedikit. Saya sama pasangan yang sekarang ini, maaf, saya sebenarnya dalam hati kecil saya orangnya nggak sejahat itu. Tapi kalau saya marah sama dia ini, emosi saya tuh kayak orang kesurupan. Lah itu kan makanya sampean tidak terkontrol. Jadi sikap perilaku itu ada yang mengendalikan. Jadi nanti setelah sampean marah sama temen sampean itu yang sekarang, itu nanti sampean terus setelah itu menyesal, saya kok bisa berbuat seperti ini toh gitu. Iya. Benar. Terus badan saya capek semua, kayak habis orang digebukin gitu. Intinya saya kalau kenal laki-laki yang suka sama saya Ustadz ya, kayaknya tuh kadang saya suka dia enggak, kadang-kadang dia suka saya enggak. Pokoknya saya tuh janda sampai 10 tahun Ustadz. Saya udah berusaha nyari pasangan yang benar-benar bisa membimbing saya dengan baik, tapi selalu gagal Ustadz. Mas, gitu. Itu kalau bicara temennya sampai itu gagu seperti itu enggak? Kalau kemarin-kemarin? Iya, dari awal berantem, saing. Kayak sampai itu kayak ngomong kayak gagu itu loh. Itu apakah gagu enggak Mas? Itu loh. Itu apa teman sampean itu yang itu Mbak Tati itu kalau bicara itu sering gagu enggak? Ini kan tadi gebot. Kayak orang gagu itu loh. Gagu pripun toh Ustaz? Gagu itu ya kayak orang terbata-bata itu loh. Nggih mboten toh, malah justru kula niki nek ngomong sama si Mas Andi ini kayak mesin hidup, gak berhenti. Iya, gak ada berhenti. Pokoknya sepatah kita dia 30 patah, gak berhenti-berhenti. Intinya kalau sampai ada niat sama masnya, Mas apa itu nggak tahu saya toh. Itu Mas Andi itu kalau niat sama Mas Andi itu sampai itu nanti kalau untuk jenjang ke rumah tangga itu akan bisa terwujud atau dalam arti diijabahi sama yang Maha Kuasa itu kalau sampai itu sudah kembali lagi ke Indonesia, tidak bekerja di luar negeri. Gimana Ustadz? Putus suaranya nggak jelas. Maaf gimana? Jadi kalau sampean itu pengen betul-betul sama Mas Andi, ya toh. Itu yang kalau yang Maha Kuasa itu mengijabahi itu nanti akan bisa terwujud itu kalau sampean sudah tidak bekerja di luar negeri. Apa sih yang nggak jelas loh, yang putus loh? Maksudnya itu kalau memang ini saya apa tuh ya rumah tangga saya itu sudah adanya harus udah di Indonesia kayak gitu maksudnya. Maksudnya ya nikahnya di Indonesia terus gimana maksudnya? Gimana toh? Ya. Kalau benar-benar istilahnya mau berumah tangga ke saya bisa terkabul. Terus sudah di Indonesia, tapi kalau masih Taiwan maksudnya ya gak jodoh lah, itu kasarnya kayak gitulah. Nah itu loh. Nah itu. Gimana dong? Kan rencana kita memang nikahnya memang kita kalau saya udah pulang Ustaz. Iya maksudnya itu ya, lebih update ketika udah di Indonesia, bukan masalah nikahnya. Maksud saya
itu nanti kalau sampai itu ada perpanjangan kontrak, nggak usah panjangan kontrak, habisan kontrak langsung pulang berumah tangga sama Mas Andi itu. Amin. Gitu Oh, loh. nggih, nggih. Gitu loh. Nggih, insyaallah Ustaz. Jadi seperti itu. Nggih, niki habis nggih. Nggak usah Niki perpanjang. habis nih kontrak niki. Nah, kalau sampai pulang ke Indonesia nikah atau ke luar negeri ya percuma sampai itu berumah tangga. Boten. Nah itu loh. Boten ajeng keluar negeri melih. Itu. Boten Ustaz. Nah. Ampun kapok rasane nek ampun kalih bojo pertama. Ya itu. Itu intinya kan di badan sampai itu ada yang kurang bagus gitu loh. Itu. Sampai seperti tidak kayak terkontrol terus itu tadi kalau orang mau tangannya kan gini-gini. Mau kayak iya. Kayak ada pokoknya pengen kayak ngepel gini loh Ustaz. Iya. Sekarang sudah enggak ya? Ya enggak Ustaz, kan saya maaf, ini kan saya kadang-kadang dengerin doa ya kayak Ustaz kayak gini doanya gitu ya, kayak udah doanya Ustaz Dano kayak gitu. Itu kalau bener-bener fokus sayanya nggak bisa diem Ustaz, tangan tuh begini terus Ustaz. Ya itu tadi kalau coba sampai itu bisa fokus, tidak pikiran kemana-mana, mungkin itu yang goibnya dalam tubuh keluar itu tadi. Aduh Ustaz, Gitu. Maaf ya, ini iya maksudnya saya juga ngomong sama Sandi kalau mau berobat tuh lihat waktu saya yang kayak gini udah di atas sini TV, denger TV di depan pasien saya ngajak ngomong Ustaz, jadinya aduh ya iya Ustaz kayak gini. Nah, tapi malam sekalian. Tapi kalau sampai di situ itu beruntung, biasanya itu kan kita juga sering komunikasi dengan para TKI yang di negara mana-mana itu juga Taiwan juga. Biasanya kalau di Taiwan itu cuma itu ruang kamar itu dikasih CCTV, tidak boleh aktivitas yang lain itu. Nggih benar. Apalagi kamarnya biasanya itu cuma ukuran 1 meter